Ya, Mirsa, selama satu pekan ini Presiden Joko Widodo menghadiri sejumlah acara. Dua diantaranya adalah sidang bersama MPR, DPR, dan DPD 2023 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Serta ada juga upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berikut kami rangkum berbagai kegiatan Presiden Jokowi dalam sepekan. Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraannya dalam sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama MPR, DPR, dan DPD 2023 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada hari Rabu. Sejumlah topik disampaikan Jokowi dalam pidatonya, seperti budi pekerti luhur yang mulai luntur di tengah masyarakat dan terkait hilirisasi. Jokowi juga menyinggung istilah Pak Lurah yang disematkan kepadanya. Setiap ditanya capres dan cawapresnya, jawabannya belum ada arahan Pak Lurah. Siapa ini Pak Lurah? Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya. Ya, saya jawab saja, saya bukan lurah. Saya adalah Presiden Republik Indonesia. Ucapan Presiden itu pun mengejutkan sejumlah pihak. Di hadapan seluruh hadirin, Presiden menegaskan dirinya bukan Pak Lurah dan ketua partai politik. Selain itu, Jokowi juga membantah jika dirinya ikut menentukan capres-cawapres dalam kontestasi Pilpres 2024. Selain itu, dalam kesempatan ini, Jokowi juga menyinggung soal budi pekerti luhur yang mulai luntur di tengah masyarakat Indonesia, khususnya di media sosial. Kebebasan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Menurut Presiden, polusi budaya melukai budi pekerti bangsa Indonesia. Dengan adanya media sosial seperti sekarang ini, apapun bisa disampaikan kepada Presiden. Mulai dari masalah rakyat di pinggiran, sampai kemarahan, sampai ejekan, dan bahkan makian dan fitnahan,
bisa dengan mudah disampaikan dengan media sosial. Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol. Ya enggak apa-apa. Polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia yang besar. Sebelumnya, Indonesia pernah dinobatkan sebagai negara paling tak sopan di dunia maya se-Asia Tenggara. Hal itu diumumkan perusahaan teknologi Microsoft dalam laporannya yang berjudul Digital Civility Index pada Februari 2021 lalu. Dalam riset ini disebutkan tingkat kesopanan netizen Indonesia memburuk 8 poin menjadi 76, di mana semakin tinggi angkanya, tingkat kesopanan semakin buruk. DCI juga menyebutkan terdapat 3 risiko utama di ruang digital yang dihadapi Indonesia, yakni hoax dan scam, ujaran kebencian, dan diskriminasi. Adapun negara yang menempati urutan pertama untuk tingkat kesopanan daring di Asia Tenggara adalah Singapura, sementara di tingkat global adalah Belanda. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII, pengguna internet di Indonesia pada periode 2022-2023 mencapai 215,63 juta orang. Jumlah ini meningkat 2,67% dibandingkan pada periode sebelumnya yang mencapai 210,03 juta pengguna. Jumlah pengguna internet di Indonesia ini setara dengan 78,19% dari total populasi Indonesia yang sebanyak 275,77 juta jiwa. Tak senyaman yang dibayangkan, Presiden juga menyampaikan mengenai tanggung jawab menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Jokowi mengungkap menjadi seorang presiden tidaklah mudah seperti yang dibayangkan. Ada tanggung jawab besar yang harus diemban serta banyak permasalahan rakyat yang harus diselesaikan. Jokowi juga menyampaikan mengenai hilirisasi komoditas nikel yang menurut Jokowi kini berkembang pesat. Perkembangan ini terjadi setelah pemerintah menyetop ekspor nikel ore sejak 2020 lalu. Penyetopan ekspor ini berdampak terhadap penumbuhan investasi hilirisasi dengan adanya 43 pabrik pengolahan nikel. Dalam sesi kedua sidang, Presiden Joko Widodo menyampaikan nota keuangan dan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2024. Kenaikan gaji aparatur sipil negara menjadi salah satu yang disampaikan dalam pidato Jokowi ini. RAPBN 2024 mengusulkan perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN pusat dan daerah serta TNI Polri sebesar 8% dan kenaikan untuk pensiunan sebesar 12%. Jokowi berharap kenaikan ini bisa meningkatkan produktivitas dan kinerja aparatur sipil negara. Sementara itu dalam rancangan APBN 2024, pemerintah menargetkan defisit anggaran sebesar 2,29% dari pendapatan domestik bruto atau PDB. Kebijakan APBN 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selaku Inspektur Upacara, Presiden Joko Widodo memimpin upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar di halaman Istana Merdeka Jakarta berlangsung hikmat. Rangkaian acara sudah dimulai sejak pukul 8:30 pada Kamis pagi dengan kirap bendera pusaka dan teks proklamasi dari kawasan Silang Monas. Dilanjutkan dengan acara kesenian sebelum kemudian upacara pengibaran bendera dan detik-detik peringatan proklamasi berlangsung pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Setelah upacara dilanjutkan dengan atraksi udara oleh TNI Angkatan Udara dan hiburan, termasuk dari Putri Aryani yang mencuri perhatian dunia saat tampil dalam acara America's Got Talent tahun ini.
Presiden Joko Widodo kembali memakai baju adat di upacara peringatan HUT ke-78 RI di Istana Merdeka. Baju adat yang dipakai Presiden Joko Widodo di upacara HUT RI setiap tahunnya selalu berganti-ganti. Spesial di tahun 2023 ini, Jokowi menggunakan pakaian adat Ageman Songkok Singkepan Ageng dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Deputi Bidang Pers, Protokol dan Media Sekretariat Presiden, Bey Mahmudin, menuturkan pakaian yang dikenakan Joko Widodo adalah pakaian yang dikenakan oleh Raja-Raja Pakubuwono Surakarta. Sejak tahun 2017, Presiden Jokowi selalu memakai baju adat saat menjadi inspektur upacara 17 Agustus. Mulai dari Aceh, Bali, hingga NTT. Saat menghadiri upacara 17 Agustus 2017, Jokowi mengenakan baju adat Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Hal itu menjadi momen pertama Jokowi memakai pakaian adat saat memperingati HUT RI. Di 2018, Presiden Jokowi kembali menggunakan baju adat. Saat itu Jokowi mengenakan baju adat Aceh. Di tahun 2019, Presiden Jokowi mengenakan baju adat Klungkung Bali berupa baju bermotif hitam dipadu dengan kain untuk bawahan dan penutup kepala. Selanjutnya di tahun 2020, Presiden mengenakan baju adat khas Timur Tengah Selatan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jokowi mengenakan ikat kepala yang disebut ester yang berbentuk dua tanduk kecil. Hal itu melambangkan raja yang melindungi masyarakat Timur dan merupakan pakaian kebesaran bangsawan Timur. Di tahun 2021, Presiden mengenakan baju adat Pepadun dari Provinsi Lampung. Tahun lalu, di tahun 2022, Presiden Jokowi mengenakan baju adat Kesultanan Buton, Sulawesi Tenggara. Pakaian adat itu disebut dolamani, yang terdiri dari baju, celana, sarung, dan kopiah, dilengkapi katango, sulepe, ewanga, dan katuko. Dan tahun ini, Jokowi mengenakan baju adat Ageman Songkok Singkepan Ageng dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Kualitas udara yang memburuk akhir-akhir ini menjadi perhatian Jokowi. Dalam rapat terbatas terkait peningkatan kualitas udara kawasan Jabodetabek di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin siang, Presiden Joko Widodo meminta agar masalah-masalah kualitas udara yang semakin memburuk di Jabodetabek menjadi perhatian seluruh kementerian dan lembaga terkait. Menurut Jokowi, buruknya kualitas udara di Jabodetabek belakangan ini disebabkan oleh faktor musim kemarau panjang serta aktivitas industri yang menggunakan energi fosil atau batu bara. Jokowi pun menyampaikan sejumlah arahan terkait penanganan kualitas udara. Untuk jangka pendek, kementerian dan lembaga terkait diminta untuk melakukan intervensi kebijakan seperti rekayasa cuaca, memperbanyak ruang terbuka hijau, serta mendorong perkantoran mengatur kerja dari rumah atau dari kantor. Siapkan anggaran. Dan jika diperlukan, kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office, work from home. Mungkin saya nggak tahu nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini, apakah 7525 atau angka yang lain. Sementara jangka menengah dan panjang, Jokowi meminta agar kementerian dan lembaga terkait agar konsisten terhadap kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan beralih menggunakan kendaraan umum serta mengawasi perubahan iklim terutama terhadap sektor industri di Jabodetabek. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK mencatat, hingga tahun 2022 saja terdapat 24,5 juta kendaraan bermotor di Jakarta. Jumlah ini terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Tim Liputan, B-Universe.